Shalom anak-anak, Bapak harap kalian masih tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah kita masing-masing. Kita berdoa supaya nanti di waktu yang tepat kita bisa berkumpul kembali dengan teman kita dan belajar kembali di sekolah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pelayanan di gereja. Secara mandiri kamu sudah belajar tentang pelayanan di gereja. Kamu sudah membaca bagaimana jemaat mula-mula melayani sesamanya dalam hidup berjemaat. Nah, sekarang siapa yang menjadi pelayan di gereja? Semua orang yang dipanggil, semua orang yang percaya, yang telah diselamatkan, merekalah yang terpanggil untuk menjadi pelayan di gereja. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya penatua, evangelis, dan lain sebagainya, tetapi semua orang adalah pelayan di gereja, termasuk kamu. Nah, jadi jangan pikir pelayan itu hanya orang-orang dewasa saja. Tidak, kamu juga adalah pelayan di gereja. Nah, tapi kan kita masih kecil. Pelayanan apa yang bisa kita berikan di gereja? Saya belum bisa berkhotbah. Barangkali kalau saya berkhotbah tidak ada yang mau mendengarkan karena saya masih kecil dan pengalaman saya belum cukup. Jadi apa saja bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan di gereja? Nah, kamu bisa mempersembahkan talenta yang kamu miliki. Misalnya kamu bisa bermain musik, maka kamu bisa menjadi pengiring dalam nyanyian. Atau kamu pintar bernyanyi, kamu bisa menjadi pemandu nyanyian. Atau ketika guru sekolah minggumu meminta kamu untuk berdoa, memimpin doa, ya kamu bisa melakukannya. Tapi Pak, aku nggak pintar main musik Pak, tapi aku nggak pintar bernyanyi Pak, dan aku kayaknya nggak berani Pak kalau disuruh berdoa. Lalu apa yang bisa kulakukan supaya aku bisa tetap melayani di gereja? Nah, mulailah dari hal sederhana. Kamu bisa membersihkan lingkungan gereja, itu juga termasuk pelayanan bagi gereja. Tapi ingat, kamu juga harus tetap mengembangkan dirimu, supaya di lain waktu, kamu tidak hanya membersihkan gereja, tapi kamu bisa mengembangkan talentamu, sehingga talentamu itu bisa kamu pergunakan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Tapi masalahnya, sekarang lagi mewabah yang namanya virus COVID-19, yang membuat orang tidak datang lagi ke gereja untuk beribadah, tetapi diganti dengan ibadah yang ada di rumah. Lalu bagaimana Pak caranya supaya kita bisa tetap melayani di gereja? Nah, itu tugas kamu dan Bapak masih tunggu tugas kamu. Jadi setelah kamu selesai mengerjakan tugas itu, silahkan kirim ke Bapak. Tapi ingat, dalam mengerjakan tugas ini kita harus mengingat bahwa gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu orangnya. Mari kerjakan tugas kamu supaya kita tahu sebagai orang Kristen pelayanan apa yang kita berikan bagi gereja dalam suasana seperti saat ini. Sekarang kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang melayani masyarakat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang melayani di gereja, yang namanya gereja pasti tempat saudara kita seiman, orang yang seagama dengan kita. Nah, sekarang kita lebih luas lagi, kita akan belajar tentang melayani masyarakat. Siapa masyarakat? Ya, masyarakat itu adalah tempat di mana orang yang beraneka ragam sukunya, beraneka ragam agamanya, beraneka ragam sifatnya. Jadi semua itulah yang kita layani. Dari ayat yang baru kita baca, Tuhan berfirman bahwa kita ini adalah garam dunia. Garam itu sangat besar pengaruhnya bagi manusia. Semahal apapun bahan makanan yang kamu pergunakan untuk mengolah suatu makanan, tetapi ternyata kamu lupa memberi garam, pasti rasanya tidak akan enak. Demikian sebaliknya, walau kamu hanya memasak telur, tetapi kamu taburkan sedikit garam, pasti rasanya lebih enak daripada makanan yang tidak diberi garam. Yang kedua, Tuhan juga memfirmankan kepada kita bahwa kita ini adalah terang dunia. Terang juga sangat pentingnya bagi dunia. Semua orang pasti mendambakan terang. Itulah sebabnya ketika matahari terbenam, maka orang-orang akan menghidupkan lampu mereka. Atau ketika pada malam hari, pada saat lampu padam,
maka semua orang akan buru-buru untuk mencari penerang, entah itu lampu senter, lilin, atau alat penerang lainnya. Nah, dari penjelasan ini, apakah kamu sudah tahu mengapa Tuhan meminta kita untuk menjadi garam dan terang dunia? Kira-kira maksudnya apa ya? Jadi, maksudnya adalah sebagai garam dan terang dunia, kita itu harus bisa membawa perubahan yang baik terhadap lingkungan kita berada. Ingat ya, kita ini menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi, bagi dunia. Jadi, perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya bagi mereka yang telah berbuat baik bagi kita. Dan perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya terbatas kepada orang yang memiliki kepercayaan yang sama dengan kita. Kalau begitu, apa ya hubungan nats ini dengan topik kita hari ini? Nah, nats inilah yang akan kita pakai untuk menjadi dasar pelayanan kita di dalam masyarakat. Nah, supaya kita lebih memahami lagi, Bapak akan menyampaikan kisah hidup tokoh gereja yang semasa hidupnya mengabdikan dirinya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia adalah Bunda Teresia atau dikenal sebagai Santa Teresia dari Kalkuta. Bunda Teresia lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Albania. Di masa kecilnya, ia sudah sangat terpesona dengan kisah hidup para pekabar Injil yang melayani di India. Pada usia 12 tahun, ia pun memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Bulan Desember tahun 1928, Teresia berangkat ke India dan ditugaskan sebagai pengajar di Sekolah Putri Santa Maria, Kalkuta. Beberapa tahun kemudian, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Walaupun ia sangat menikmati sebagai pengajar di sekolah itu, tetapi ia sangat terganggu dengan kemiskinan yang ada di sekitarnya. Kelaparan tahun 1943 membawa penderitaan dan kematian, dan kekerasan tahun 1946 membuat kota itu hidup dalam keputusasaan dan ketakutan. Tanggal 10 September 1946, ia menerima inspirasi panggilan dalam panggilannya, yaitu untuk melayani orang miskin dan orang-orang yang terlantar. Pada tanggal 21 Desember, untuk pertama kalinya ia masuk perkampungan kumuh di India. Ia mengunjungi keluarga-keluarga, membasuh borok dan luka beberapa anak, merawat seorang bapak tua yang tergeletak di pinggir jalan, dan merawat seorang wanita sekarat yang hampir mati karena kelaparan dan TBC. Pada tahun 1949, dengan pengikutnya mereka menciptakan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang yang termiskin di antara kaum miskin. Pada tahun 1952, Bunda Teresia membuka Home for the Dying, sebuah rumah sakit gratis bagi orang miskin. Mereka yang dibawa ke rumah sakit itu memperoleh perhatian medis dan apabila meninggal dalam kemuliaan menurut agama mereka masing-masing. Islam membaca Al-Quran, Hindu menerima air dari sungai Gangga, Katolik menerima air suci. Misi Bunda Teresia untuk merawat orang-orang yang lapar, telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang, terus berkembang sampai ke seluruh dunia. Pada tahun 1979, ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian dan uang sebesar 6.000 US dollar, dan uang itu disumbangkannya kepada rakyat miskin di Kalkuta. Pada tahun 1996, ia telah menjalankan 517 misi di lebih dari 100 negara. Pada tanggal 5 September 1997, Bunda Teresia pun meninggal di Kalkuta, India karena penyakit pneumonia yang dia derita. Nah, demikianlah anak-anak kisah hidup dari Bunda Teresia. Semoga saja kisah hidup Bunda Teresia bisa menginspirasi kita.
sehingga kita tahu bagaimana caranya harus melayani di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan pelayanan yang kita berikan dalam masyarakat, kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Sampai jumpa.